Hai guys, ada cerita baru lagi nih yang berjudul Soyeong to Never Gone yang dirilis pada tahun 2016. Film ini lumayan bikin emosi karena perilaku ceweknya. Menceritakan tentang seorang gadis miskin yang bersekolah di tempat elit, di mana semua orang yang bersekolah di sana adalah orang kaya. Nah, pertemuan gadis ini dengan seorang siswa yang kaya raya mengubah hidupnya. Namun, dengan pedoman tidak ingin merepotkan orang lain membuat ia menolak segala bantuan apapun dari siapapun. Sehingga membuat ia benar-benar mengubah hidupnya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang siswi perempuan bernama Soo Yoon Jin yang sedang duduk di ladang bunga menunggu bus jemputan yang akan membawanya ke kota. Karena ayahnya sakit parah dan tidak bisa membiayai sekolahnya, maka dia mengambil jalur beasiswa. Dan sesampainya di sekolah baru, terlihat orang-orang di sana sangat berbeda sekali. Ia hanya mengenakan seragam seadanya. Saat berjalan muncul dari arah belakang, sepeda motor melaju dengan sangat kencang dan langsung mencipratkan air mengenai wajah Yoonjin. Ia tentu saja terkejut dan langsung menghampiri si pengendara motor tersebut. Saat si pengendara motor membuka helmnya, ternyata dia adalah Cheng Zeung. Ia adalah anak orang kaya. Namun Yoonjin tidak takut dan masih protes, tapi berbalik dengan kenyataan Cheng Zeung malah menolongnya dari lemparan bola yang mengarah padanya. Dan kemudian ia pun pergi. Di sekolah itu, Yoonjin hanya mempunyai satu teman yang bernama Mo Fu-hwa. Saat sedang berada di koridor, datang seorang perempuan cantik dan terkenal di sekolah itu. Juga teman masa kecilnya Cheng Zeung yang bernama Mang Soo. Bersama pengikutnya satu anak gendut berkacamata bernama Sung Ming. Kemudian lelaki berikutnya bernama So Ziye dan di sana juga ada Cheng Zeung. Mereka menjadi pusat perhatian ya tentu saja karena mereka paling mencolok. Dan ketika memasuki kelas barunya, Yoonjin dikagetkan bahwa dia sekelas dengan Cheng Zeung. Saat dia hendak berjalan menuju bangku kosong, tiba-tiba Cheng Zeung berdiri kemudian ia pindah tempat duduk. Menjadi Yoonjin yang duduk di bangkunya yang tepat berada di hadapannya. Saat Mang Soo membagikan hasil ulangan matematika, Yoonjin hanya mendapat nilai 57. Sedangkan Cheng Zeung mendapat nilai sempurna. Di saat Yoonjin mau keluar kelas, Cheng Zeung menahannya karena tadi melihat Yoonjin berbenah akan membawa buku matematikanya. Di sini Cheng Zeung berniat akan membantunya, namun tanpa diduga ternyata di buku tersebut terselip sebuah pembalut yang jatuh. Tentu saja hal itu membuat Yoonjin kabur karena malu. Kelas pun kembali dimulai nih. Cheng Zeung berniat ingin mengembalikan bukunya Yoonjin. Namun di sini kakinya tidak sengaja terinjak oleh kursi milik Yoonjin. Dan setelahnya, saat asik berdua mengobrol dengan Mo Fu-hwa, Yoonjin dihadang oleh Zo Ziye dan di sana juga ada Cheng Zeung. Mereka meminta ganti rugi atas kaki Cheng Zeung yang sakit diakibatkan oleh Yoonjin. Dan tanpa pikir panjang, ia pun memberikan kartu debit miliknya untuk mengganti kerugian tersebut. Dan saat sedang di kantin, Zo Ziye malah menghabiskan uang tersebut dengan mentraktir semua orang di sana dengan es krim. Membuat Cheng Zeung jadi tidak enak hati, ia pun merasa bersalah dan kemudian mengembalikannya. Beberapa waktu kemudian, Yoonjin melihat Cheng Zeung sedang bermain baseball dan setelah permainan selesai, Yoonjin menghampirinya lalu mengembalikan uang yang diberikan lebih oleh Cheng Zeung di kartunya. Setelahnya, saat Yoonjin sedang berada di atap sekolah, Cheng Zeung menghampirinya dan berkata akan membantunya untuk belajar matematika karena nilainya sangat rendah. Awalnya Yoonjin menolak nih, namun dia teringat dengan ayahnya yang sakit. Dan beasiswanya yang mengharuskan ia mempunyai nilai tinggi, akhirnya Yoonjin menyetujuinya.
Hari demi hari, mereka kini semakin akrab dan sering bertemu di atap sekolah untuk belajar bersama. Dan saat hasil ulangan dibagikan, Yunjin terkejut sekaligus bahagia karena bisa mendapat nilai 85 berkat hasil usahanya belajar bersama Chengzeng. Keesokan harinya Yunjin tidak masuk sekolah dan Chengzeng tentu saja mengkhawatirkannya. Lalu menanyakan pada Mo Fuhua dan dia menjawab bahwa ayahnya sakit parah yang mengharuskan dia pulang ke kampungnya. Berhari-hari Yunjin tidak masuk sekolah membuat Chengzeng merasa kesepian. Dan saat membaringkan kepalanya di meja, Chengzeng terkejut karena ada yang menempati tempat duduk di depannya. Namun itu bukan Yunjin melainkan Mo Fuhua. Dan dia mengatakan Yunjin sudah kembali namun ia meminta berpindah bangku dengannya. Chengzeng yang mengetahui hal itu langsung berlari mencari keberadaan Yunjin. Dan ternyata dia memang benar ada, namun dia tidak ingin bertemu. Saat Chengzeng mengetahui alasannya, dia terkejut karena terdapat tanda hitam di tangan kirinya Yunjin, yang artinya ayahnya meninggal. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya titik puncaknya yaitu kelulusan. Banyak hal yang terjadi saat kelas 3 SMA, namun akan segera diganti lembaran baru yaitu memasuki perkuliahan. Disinilah akhirnya mereka berkumpul di pesta malam akhir sekolah. Yunjin yang mengenakan gaun putihnya terlihat sangat cantik, juga Chengzeng yang mengenakan kemeja. Di sini Yunjin dihampiri oleh Mengsu. Dia bicara bahwa Yunjin seharusnya sadar diri dan tidak usah mendekati Chengzeng. Namun siapa sangka Chengzeng menghampirinya dan mengajak berdansa kepada Yunjin. Dan tak lama kemudian lampu mati nih dan pada saat itu Chengzeng memeluk Yunjin. Namun saat lampu sudah menyala, Yunjin yang menyadarinya langsung berlari ke arah luar dan diikuti oleh Chengzeng. Saat keduanya di luar, Chengzeng mengungkapkan perasaannya dan mengajak Yunjin memasuki universitas yang sama dengannya di Beijing. Namun respon Yunjin hanya memberinya ciuman yang diartikan oleh Chengzeng sebagai bentuk menerima perasaannya. Namun Chengzeng tidak tahu nih bahwa Yunjin berpikir itu adalah hadiah terakhirnya dan disitulah Yunjin akan meninggalkannya. Waktu pun berlalu, Yunjin ternyata tidak melanjutkan studinya melainkan bekerja sebagai petugas perpustakaan. Di sana ia bertemu lelaki baru sekaligus teman kerjanya bernama Xin Juan. Mereka semakin hari semakin akrab nih dan di sini Yunjin masih teringat terus pada Chengzeng. Namun tanpa disangka Chengzeng mendatangi tempat di mana Yunjin bekerja. Itulah pertemuan pertamanya setelah mereka berpisah beberapa bulan. Chengzeng mengajak kakak perempuannya karena dia akan mengunjungi kuil. Saat sudah berada di kuil, mereka berempat berdoa bersama. Kemudian Xin Juan diajak oleh kakak perempuan Chengzeng untuk membeli minum, meninggalkan Yunjin dan Chengzeng berdua. Terlihat mereka bertengkar sedikit perihal perasaan di masa lalunya. Dan akhirnya mereka berciuman, namun di tempat lain Xin Juan melihatnya. Dan tidak hanya itu saja, saat mereka makan pun Yunjin dipaksa untuk minum. Yang akhirnya dia sedikit sadar dan menyebut-nyebut nama Chengzeng. Keesokan harinya Yunjin merasa Xin Juan menghindarinya dan mendiamkannya. Dia pun bertanya mengapa dia begitu. Dan Xin Juan pun menjawab bahwa ternyata Yunjin memiliki perasaan terhadap Chengzeng. Setelahnya, Yunjin mengunjungi apartemen di mana tempat Chengzeng tinggal. Dia pun emosi nih dan langsung memasuki apartemen tersebut dan melemparkan tas ke arah Chengzeng. Chengzeng yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi pun bertanya, namun dengan emosi yang luar biasa, ia mengatakan kalau ia membenci Chengzeng. Dan terjadilah sedikit pertengkaran di sana. Kemudian Yunjin memohon untuk jangan mengganggu kehidupannya lagi.
Cheng Zeng pun mengiyakan permintaannya dan menghilang dari hadapan Yujin. 他真的 Setelah lama ia menjalani hidupnya, Yunjin dipaksa oleh ibunya untuk kembali pulang ke kampungnya nih. Ia pun memutuskan pulang ke rumahnya, tetapi di sana ia menemui ibunya dengan sosok ayah baru. 去世了，身边也没有孩子。 Di sana juga Yunjin kembali bertemu dengan Cheng Zeng. Ia ternyata membuka pabrik milik ayahnya tepat di dekat rumah Yunjin. Ia pun pergi melihat Yunjin sedang mengerjakan pekerjaan ibunya. Di sini ia pun ikut membantunya. Bahkan sampai ia begadang mengerjakannya. Esok paginya Yunjin melihat banyak luka di tangan Cheng Zeng akibat tadi malam ia mengerjakan pekerjaan ibunya itu. Cheng Zeng mengatakan pada Yunjin agar setelah lulus kuliah pergi ke Beijing bersama dengannya agar mereka bisa hidup bersama. Dan kini Yunjin pun menurutinya. Semenjak saat itu Yunjin terus belajar dengan giat dan juga mulai melamar pekerjaan untuk di daerah Beijing. Dan beruntung akhirnya ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia pun kini berada di Beijing dan bertemu dengan Cheng Zeng. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama karena menurut Yunjin tinggal bersama bisa mengurangi beban biaya hidupnya di daerah asing. Suatu hari Cheng Zeng mengajak Yunjin ke sebuah perkumpulan reuni keluarganya. Betapa terkejutnya di sana ia bertemu kembali dengan Shen Juan dan mengetahui bahwa ia kini akan menikah dengan kakaknya Cheng Zeng. Ditambah lagi ia mendapat kabar kalau ayah tirinya Yunjin mendatanginya dan mengatakan bahwa ia berhutang pada perusahaan Cheng Zeng dan jumlahnya sangat tinggi. Hutang itu untuk biaya pengobatan ibunya yang menderita sakit kanker. Yunjin yang mendengar itu pun bingung untuk mencari uang kemana dengan jumlah yang sangat besar itu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam uang kepada Shen Juan. Namun sesampainya di rumah ia mendapat Cheng Zeng yang memberinya sebuah uang yang cukup besar dan cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Karena ternyata ayah tirinya ini juga bercerita kepada Cheng Zeng. Yunjin yang tahu itu pun menolaknya karena ia tidak enak hati dan sudah banyak merepotkannya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah meminjam uang pada Shen Juan. Cheng Zeng yang tahu itu pun langsung marah dan pergi meninggalkan dirinya karena ia merasa tidak dihargai sebagai seorang kekasihnya. Hingga akhirnya Cheng Zeng pun memutuskan untuk berpisah karena merasa sudah tidak dianggap oleh Yunjin. Setelah mereka berpisah, Cheng Zeng pergi ke Amerika untuk melanjutkan bisnisnya. Sedangkan Yunjin bekerja seperti biasanya. Sudah 2 tahun berlalu dengan diselimuti rasa menyesal, akhirnya Yunjin pergi menyusul Cheng Zeng ke Amerika. 你心中是 Dan di sana ia akhirnya menemukan pria yang selama ini ia cari. Namun ia tidak tahu apakah Cheng Zeng masih menyimpan rasa ataukah tidak. Film ini pun berakhir. Sebenarnya film ini sudah habis sampai di situ guys, namun ternyata ada bagian yang dihapus. Dan ini adalah lanjutannya. Dan saat ia mau mendatanginya, Yunjin terhenti. Saat ada seorang wanita hamil keluar dari hotel itu. Ia pun menangis dan pergi saat melihatnya. Ia mengira bahwa itu adalah istrinya Cheng Zeng. Dan tanpa sengaja Cheng Zeng melihat Yunjin sedang berlari di pinggir jalan. Ia pun segera berlari mengejarnya. Namun Cheng Zeng kehilangan jejaknya. Singkat cerita, di saat Yunjin berdiri di atas atap sekolahnya dulu, tiba-tiba ada yang menarik rambutnya nih saat menoleh. Ternyata itu adalah Cheng Zeng. Ia mengatakan, apakah kau berusaha menemukanku di New York beberapa waktu yang lalu? Yunjin pun hanya diam saja. Di sini Cheng Zeng mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan video wanita hamil yang pernah berdua dengannya di hotel dulu. Di dalam video itu ada wanita itu, bayinya dan juga suaminya. Ternyata wanita itu hanyalah seorang temannya saja. Setelahnya Yunjin pun hanya bisa menangis karena dia sudah salah paham. Terbukalah dalam menjalin hubungan.
Jangan sampai terjadi kesalahpahaman hanya gara-gara masalah yang harusnya bisa diatasi kalau dibicarakan. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Kina pulang kita batamuan dan bye-bye.